Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Jemaat GBI KKS, Jemaat GBI Poris yang ada di rumah, kita percaya kita berada pada saat ini, itu semua karena bukan karena kehebatan kita, itu semua karena kehebatan Tuhan. Pada saat ini, kita boleh berada pada saat ini, kita percaya bahwa kuasa Tuhan selalu berada di setiap kita. Dan pada saat ini kita akan memulaikan ibadah kita walaupun melalui live streaming, tapi kita percaya kuasa Tuhan nyata dalam setiap hidup kita. Baik yang ada di sini, terlebih-lebih Bapak, Saudara yang ada di rumah. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan bersekutu, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh datang di hadirat Tuhan. Mari kita nyatakan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu dalam situasi ini kita sebenarnya tidak kuat, tetapi karena kita punya Tuhan, kita percaya kuasa Tuhan selalu beserta kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari lebih sungguh-sungguh lagi. Mari tetap andalkan Tuhan. Mari tetap andalkan Tuhan setiap langkah kita. Dan pada saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami boleh berada pada saat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Itu semua bukan karena kekuatan kami. Itu semua bukan karena kehebatan kami Tuhan. Itu semua karena kehebatan Tuhan. Tuhan, kami rindu akan pujian. Kami rindu akan penyembahan kepada-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami menaikkan syukur hanya kepada-Mu. Kami selalu memuji Engkau Tuhan. Biarlah hadirat-Mu yang datang pada saat ini Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu, biarlah kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ibadah kami ini bukan ibadah biasa Tuhan. Ini ibadah yang luar biasa Tuhan. Amin, dalam nama Yesus. Biarlah terpuji nama-Mu di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segenap hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segenap hati ku persembahkan.
lakukan Tuhan hanya karena kemurahan hatinya. Baginya segala pujian, baginya segala kuasa, baginya segala kemuliaan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena perkenaanmu Tuhan, Engkau layakkan kami mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada saat ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menghampiri tahta kemurahan hati-Mu. Kami mohon kemurahan hati-Mu Tuhan. Tolong kami untuk mempersembahkan pikiran, hati, seluruh keberadaan kami pada saat ini, meninggikan Engkau setinggi-tingginya lewat penerimaan akan kebenaran firman. Layakkanlah hati kami sebagai tanah yang subur, menerima benih firman-Mu yang mampu menyelamatkan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami merenungkan sebagian firman-Mu. Mari bersama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa saudara sekalipun ada di rumah dan tidak bisa bersama-sama di gedung gereja kita, maka kita percaya bahwa hadirat Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan tidak bisa hanya menerima atau hanya bisa disenangkan, hanya bisa dipuji, disembah dalam ruang tertutup yang diciptakan oleh tangan manusia. Tuhan sendiri menciptakan bumi, segala sesuatu yang ada di dalamnya sebagai tempat segala makhluk yang hidup. Itu hanya buatan tangannya loh. Dan menjadikannya dengan firman ya dan amin jadi. Dan bagaimana mungkin kita bisa mengatakan sepertinya dan sepertinya. Tetapi saya percaya, saya dan saudara, kita semua yang sedang live streaming hari ini benar-benar mengakui kehadiran Tuhan, maha kuasanya Tuhan. Bahkan di rumah masing-masing pun ketika kita mendengarkan, melihat bersama-sama ibadah live streaming ini dengan kebenaran firman Tuhan yang juga kita akan dengarkan, kita sama-sama diberkati Tuhan. Lawatan Tuhan juga pasti terjadi dalam hidup kita, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya berbagi nats firman Tuhan yang saya kutip dari kitab Lukas pasal 22 ayat 35 sampai 38. Kitab Lukas pasal 22 ayat 35 sampai 38. Saya akan bantu membacakannya. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada keadaan yang sedang kita hadapi, saya hanya mengingat suatu nats firman Tuhan yang lain sebelum kita masuk merenungkan firman yang sudah kita baca. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 11 dikatakan bahwa aku datang segera. Ini penglihatan atau ini ilham wahyu yang diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Kata Tuhan dalam Wahyu pasal 3 ayat 11, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Berarti setiap kita yang sudah menjadi milik Kristus sebenarnya sudah punya sudah punya aset, itu mahkota. Dan boleh saya tunjukkan salah satu di anats yang lain. Salah satu mahkota itu adalah mahkota kebenaran. Sebenarnya ada 7.
dan saya boleh membagikan 2 Timotius pasal 4 dan 8, itu mahkota kebenaran di mana diberikan kepada orang yang merindukan kedatangannya, dalam arti yang terus setia menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada nats yang sudah kita baca, kalau kita boleh melihat perikop, judul perikop yang kita baca tadi, sengaja saya sampaikan saja inti yang hendak kita renungkan, karena agak kepanjangan nanti jadinya. Bahwa ini adalah percakapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, percakapan terakhir, bisa dikatakan rapat terakhir tuh, sebelum dia pergi ke Getsemani, dan kemudian di Getsemani terakhir berdoa juga tuh, dan kemudian ditangkap, dan seterusnya dan seterusnya. Ini seolah-olah memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya. Nah, saudara, dalam nats yang sudah kita baca, Lukas pasal 22 ayat 35 sampai 38 ini, kita mau merenungkan sesuatu yang sedang digambarkan dalam nats yang sudah kita baca, yaitu sifat sejati seorang Kristen. Sifat sejati seorang Kristen. Mengapa ini perlu kita bahas? Mengapa ini perlu kita cermati? Mengapa ini perlu kita renungkan, kita miliki sebagai orang Kristen? Pada saat ini, jangan-jangan ada yang sedang tidak kuat, tidak lagi memiliki jati diri sebagai seorang Kristen. Saya hanya mereview apa yang sudah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Jangankan keadaan pandemik yang sekarang ini, pada masa-masa sebelum tahun berapa itu, orang yang saya kenal sebenarnya itu adalah anak Tuhan, tapi ketika melirik yang agak molek-molek sedikit, kemudian jauh dari Tuhan dan menjual imannya, dan tidak lagi sebagai seorang Kristen. Karena kenapa? Ketika dia mengalami kesulitan, ada tantangan mungkin, dalam pekerjaan mungkin, dalam penghasilan mungkin. Tetapi mengapa sedemikian mudah untuk menghilangkan jati diri itu, atau hilang dari peredaran, tidak lagi memiliki ketahanan jiwa, sifat sebagai seorang Kristen? Maka sangat baik saya berpikir begini, bahwa sangat baik untuk memunculkan kembali, untuk mendorong kembali agar sebagai seorang Kristen dimanapun kita berada, memiliki sifat yang sejati ini. Nah, sifat sejati itu seperti apa? Apa itu? Kurang lebih dari nats yang sudah kita baca, Bapak Ibu Saudara, ada nanti 3 hal yang digambarkan, yang boleh saya renungkan juga di hadapan Tuhan, kurang lebih yang harus kita miliki saat ini. Karena kenapa? Memang goncangan kali ini benar-benar menantang hidup kita, menantang kekokohan iman seorang Kristen. Benarkah engkau selama ini seorang Kristen yang memiliki sifat sejati, pengikut Kristus yang sejati, benar-benar mengandalkan Tuhan dengan sifat yang sejati, atau bagaimana? Nah, mungkin memang banyak sifat-sifat yang lain yang bisa kita lihat, atau bisa kita renungkan dengan nats firman Tuhan yang lain. Tetapi lewat kebenaran yang sudah kita baca ini, kurang lebih ada 3 hal yang bisa kita lihat gambaran yang dijelaskan dengan dalam nats ini, dan apa yang mampu harus kita lakukan, kita ambil sebagai bagian dari hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, judulnya tadi adalah sifat sejati seorang Kristen. Apa itu sifat sejati, atau seperti apa itu sifat sejati seorang Kristen? Yang pertama, merasa cukup dalam kekurangan. Nah, dari kalimatnya saja Bapak Ibu Saudara, sepertinya ini kayaknya menantang. Kalau nggak menantang, mungkin ada yang merasa ini kayaknya sedang membuat suatu ejekan, atau bagaimana mungkin saya bisa merasa cukup dalam kekurangan. Tapi mari kita lihat, mari kita renungkan bersama apa yang digambarkan oleh ayat 35 yang sudah kita baca. Ingat saudara ya, kalau membaca firman Tuhan itu harus tuntas dalam mendalaminya, harus tuntas untuk mengartikannya, sehingga kita tidak membaca firman Tuhan itu berlalu seperti membaca koran, atau menjadikan firman Tuhan itu sebagai mantra
ya. Tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan ini setiap detail, kata demi kata, kalimat demi kalimat, ada maksud yang hendak disampaikan. Sehingga dari itu kita bisa mengambil, memetik pelajaran-pelajaran yang berharga. Dan seperti saat ini, mari kita lihat sifat sejati seorang Kristen. Yang pertama tadi dikatakan merasa cukup dalam kekurangan. Memang ini hal yang sangat menantang. Mari kita lihat apa yang digambarkan Nats ayat 35. Saya baca sekali lagi. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Tuhan Yesus sedang berdialog, menyampaikan sesuatu kepada muridnya. Kalau boleh kita mereview kembali, percakapan di Nats ini, di ayat 35 ini adalah mereview kembali apa yang terjadi di Lukas pasal 9 ketika Tuhan Yesus mengutus ke-12 rasul ke desa-desa. Kemudian pasal 10, Lukas pasal 10, dia juga kembali mengutus murid-murid yang lain 70 orang sepasang-sepasang, maksudnya berdua-berdua, untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk memberitakan Injil sebelum Tuhan Yesus menghampiri desa-desa yang mereka lalui. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang sudah kita katakan tadi bahwa sifat sejati seorang Kristen itu yang pertama dan sangat menantang adalah merasa cukup dalam kekurangan. Apa yang direview Tuhan Yesus juga memberikan gambaran, penegasan kepada kita bahwa firman atau perkataan Tuhan Yesus ternyata dituruti oleh murid yang diutus pada waktu itu, baik yang 12 maupun yang 70. Kemudian dalam ayat 35 ini juga memberikan penegasan kepada kita bahwa firman Tuhan Yesus itu ternyata berkuasa mencukupkan kebutuhan mereka. Boleh nanti baca sendiri di rumah pasal 9 dan pasal 10. Tercukupi ternyata bahwa dalam keterangan 35 dan 36 Tuhan Yesus mengatakan, apakah kamu sudah kekurangan? Apakah apa yang saya sampaikan kepada kamu tidak terjadi? Apa kata Tuhan Yesus yang disampaikannya kepada para 12 murid dan 70 itu mengatakan, kalau nanti kamu pergi jangan bawa sandal, kasut, jangan bawa tongkat apalagi, ya. Jangan bawa pundi-pundi, jangan juga bawa bekal. Nanti kamu sampai kepada sebuah kota lalu masuk ke sebuah rumah, ketok shalom. Kalau dia menerima kata salamu itu, maka damai sejahtera akan tinggal baginya dan tinggal di situ dan kembali lagi. Nah, kalau kamu tidak diterima, kebaskan debu di kakimu dan biarlah dia sendiri, kota itu menanggung hukuman pada akhirnya nanti. Nah, kurang lebih begitu. Dan ternyata kalau bila boleh membaca sendiri nanti di pasal 9 dan pasal 10 itu, bahwa memang mereka memberikan kesaksian luar biasa, Tuhan, kami bisa menyembuhkan ini, menyembuhkan itu. Berarti dalam arti visi mereka untuk diutus waktu Tuhan Yesus mengutus mereka terjadi. Nah, apa yang digambarkan oleh firman Tuhan dalam Nats pasal 22 ayat 35 ini, saudara, bahwa merasa cukup dalam kekurangan itu memang sangat menantang. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan ketika rasul-rasul dan 70 murid yang lain ini diutus, jangan-jangan ada yang berkata dalam hati, waduh, gawat juga tuh. Sedangkan sekarang ini, kalau kita bawa nih konteksnya dulu sekarang ini, kita ke daerah yang lain aja kita harus naik Gojek tuh. Bagaimana dengan ongkos? Bagaimana dengan yang lain-lain? Apakah cukup enggak? Jangan-jangan pelayanan ini akan membuat saya kekurangan, akan menguras segala apa yang saya punya. Belum lagi ya keadaan sekarang ini, saudara, bagaimana kita bisa merasa cukup dalam keadaan yang pas-pasan. Malah ada yang lebih ngeri saya lihat. Ada orang yang punya sifat begini. Tidak ada bedanya dia memiliki uang 100 juta atau 10 juta atau 1 juta, sama saja. Ya maunya orang yang bijaksana, yang merasa cukup dalam kekurangan, ya punya 1 juta, dia pasti bisa memakainya dengan semaksimal mungkin dan tercukupi. Nah, kalau misalnya memiliki 10 juta, pasti lebih bergirang lagi bahwa dia katakan, oh, ini ternyata plus-plus yang luar biasa. Kebutuhan yang lain, yang lebih lagi bisa tercukupi. Tetapi ada juga orang yang berkata begitu bahwa punya 100 juta, 10 juta, 1 juta sama aja. Nah, ini semoga tidak ada di dalam jiwa, dalam sifat orang Kristen pada saat ini. Apalagi memang kita sedang menghadapi keadaan wabah yang merebak. Nah, bagaimana kita merasa cukup dalam kekurangan? Bapak Ibu Saudara,
Ini tantangan bagi kita. Dan kalau memang kita adalah seorang Kristen, maka sifat sejati ini harus kita miliki. Karena kita adalah surat terbuka yang dilihat orang. Surat terbuka Kristus yang akan dibaca semua orang. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya sifat ini kita miliki? Dan benar, kita adalah seorang Kristen yang sejati, yang memiliki sifat yang sejati. Orang percaya harus percaya setiap perkataan atau firman Tuhan. Sebab dalam kitab suci juga menegaskan bahwa hidup manusia tidak juga hanya tergantung pada roti, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Nah, ini tantangannya. Ketika orang sedang membicarakan urusan dapur, bagaimanakah firman Tuhan bisa dipegang sebagai dasar bahwa ini pasti cukup? Saya percaya juga bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, mungkin khotbah-khotbah yang sebelumnya kita sudah dibekali dengan itu. Tetapi penegasan pada hari ini, bila engkau seorang Kristen, sifat sejati ini harus punya. Merasa cukup dalam kekurangan. Tidak ada yang bersungut-sungut karena kekurangan ini itu, karena tidak bisa bekerja ini itu, karena ini itu dan segala macam. Tidak, cukup. Karena apa yang dikatakan dalam doa Bapa kami juga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Memang ini sangat menantang. Tetapi bagi saya dalam perenungan ini, kalau engkau seorang Kristen sejati, sifat sejati yang pertama ini harus kita miliki, yaitu merasa cukup dalam kekurangan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita lanjut ke dalam poin yang kedua. Sifat sejati seorang Kristen seperti apa yang kedua? Yaitu rela berkorban sekalipun dalam keadaan sulit. Wah, ternyata jenjangnya makin naik, makin nantang ya. Rela berkorban sekalipun dalam keadaan sulit. Mari kita lihat dalam ayat 36. Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, hendaklah. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Mari kita kupas satu persatu apa yang dinyatakan, digambarkan dalam nats ini, sehingga nanti kita bisa memiliki suatu pegangan yang kuat. Yang kedua yaitu rela berkorban sekalipun dalam keadaan sulit. Dalam nats ini Tuhan Yesus mengatakan, kalau dulu saya mengatakan nggak usah bawa apa-apa, sekarang yang punya pundi-pundi tabungan bawa, yang punya bekal segala persediaan bawa, yang nggak punya jual jubahnya. Woi, betul-betul bukan hanya bawa pundi-pundi bekal, jual jubah, beli pedang. Ini sangat, kalau diperhadapkan dalam situasi ini, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kita, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita boleh menyicil perenungannya satu persatu, pundi dan bekal itu berbicara pasti dengan segala sesuatu persediaan yang sudah kita miliki, ya. Kemudian jubah itu, kalau di daerah sana sudah jadi tradisi orang suka pakai jubah. Di Indonesia itu jarang, ya. Kemudian jubah itu juga dimaksudkan sebagai pelindung tubuh. Kemudian jubah itu juga berfungsi sebagai penanda status sosial atau dalam hal social relationship. Jadi kalau saya memakai jubah, kalau saya orang di sana maksud saya, ada tanda-tandanya, oh ini kayak semacam di Indonesia itu seperti kasta. Nah, ketahuan dia kasta level mana, di mana itu levelnya kelihatan dari jubahnya. Kelihatan orang bangsawan, kelihatan petani, dan segala macam. Nah, pedang. Pedang itu pasti adalah senjata untuk melindungi diri. Kemudian senjata bisa juga menjadi senjata untuk menyerang musuh. Tetapi dalam konteks sebenarnya yang dimaksudkan Tuhan di sini agak bertentangan sedikit dengan apa yang disampaikannya dulu di pasal 9 dan 10. Tapi pedang itu sebenarnya melambangkan atau warning, peringatan bahaya adalah atau suatu keadaan yang emergensi. Nah, ini yang dibeli di sini pedang, bukan parang, lain fungsi. Kalau parang untuk berkebun dan bentuknya juga pasti lain. Jelas pedang adalah untuk sesuatu yang menimbulkan ketegangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari Nats 36 ini kita atau para murid dan kita orang-orang Kristen sekarang ini diperhadapkan dalam dua keterpaksaan. Keterpaksaan apa? Tuntutan dan kesulitan. Ada tuntutan
tuntutan untuk membawa pundi-pundi, melakukan kebaikan. Dan juga ada keadaan yang sulit, sangat genting, ditandakan dengan warning beli pedang. Kalau boleh kita lihat sekarang Bapak Ibu Saudara ya, keadaan pandemik yang sekarang ini, memang ini benar-benar menyulitkan bagi orang Kristen. Bagaimana saya rela berkorban dalam keadaan sulit apapun? Apakah saya akan memberikan sesuatu ini dari saya, tetapi saya tidak tahu bagaimana kehidupan kami selanjutnya. Puji Tuhan, GBI KKS Taman Elang, walaupun dalam keadaan yang sangat sederhana, juga sudah memberikan contoh itu. Apa yang sudah kita lakukan aksi sosial sebelumnya. Tapi kita berdoa ini juga akan terus berkelanjutan. Nah, yang mau diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita saat ini, supaya kita bisa memiliki sifat rela berkorban dalam keadaan sulit, yaitu bahwa mampukah kita memiliki, pertanyaan dalam hati kita begini, ketika mengalami kesulitan, apakah Anda terus memakai kata why, pertanyaan mengapa, atau bagaimana? Itulah mengapa orang dalam kesulitan sering menyerah, sering tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kenapa? Ketika dia mengalami kesulitan, ketika pandemik ini datang, mengapa ini terjadi Tuhan? Dan akhirnya dia menangis. Bagi saya, menurut saya saudara, walaupun keadaan ini sulit, menurut saya, seorang Kristen sejati, bukan waktunya untuk menangis. Ya, walaupun saya melihat juga seperti saudara juga melihat di media sosial, bahwa di sana sini ada orang datang berduyun-duyun ke jalanan untuk berdoa, bertangis-tangisan. Menurut saya, menurut semangat jiwa iman saya sebagai seorang Kristen, bukan waktunya untuk menangis. Karena kenapa? Aku kalau dalam pribadi saya, dalam menghadapi kesulitan, saya tidak mempertanyakan why, mengapa. Tetapi yang saya pertanyakan dan terus pergumulkan kepada Tuhan, bagaimana? Ketika PSBB kemudian diberlakukan, saya juga mengalami itu saudara, dan yang lain juga pasti. Saya hanya berkata dalam hati saya, Tuhan, ini tidak bisa dielakkan, tapi bagaimana caranya untuk minimal lah menyelamatkan keadaan ekonomi keluarga, dan kalau boleh juga saya boleh menjadi berkat bagi yang lain. Tetapi di sisi lain ternyata ada terbuka cara yang lain, walaupun kita tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Tapi selalu begitu orang memiliki dalam hatinya berkata bagaimana Tuhan, artinya menerima tantangan sebenarnya itu. Saya siap Tuhan, masalah ini saya pasti siap, keadaan ini saya terima, sesulit apapun. Saya mau menunjukkan sifat sejati saya sebagai seorang Kristen. Sekalipun dalam keadaan sulit, aku akan tetap rela berkorban dalam keadaan apapun. Kalau rela berkorban ini jangan alergi juga saudara. Kalau namanya berkorban itu tidak selalu berbicara tentang uang. Kita tahu sekarang ini berbicara soal uang agak sulit, ya. Kalau kita sekarang malah kita membutuhkan uluran tangan, bantuan dan segala macam. Bagi seorang Kristen yang sejati, no problem. Ada yang mengulurkan tangan, oke, tidak ada juga nggak apa-apa. Tapi bagi kita berkorban itu dalam segala aspek kehidupan kita. Contohnya, seorang Kristen itu jangan jago-jagoan deh. Memang orang Kristen itu imannya hebat, tetapi kan seperti pemerintah menganjurkan kita PSBB, jaga jarak segala macam. Ada lebih baiknya kita juga menunjukkan kerelaan kita berkorban menuruti yang seperti itu. Salah satu contohnya Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam hal ini yang kedua, rela berkorban dalam keadaan sulit. Nah, ketiga Bapak Ibu Saudara, satu lagi jurus pamungkasnya sebagai sifat sejati sebagai seorang Kristen, yaitu percayalah bahwa waktu Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Nah, ini saya percaya hal-hal ini sudah digaungkan, dimotivasikan kepada kita oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Tetapi memiliki rasa percaya, lihat ayat 37 dan 38, di sini juga ada sesuatu yang aneh. Di sini Tuhan mengatakan bahwa kehidupan saya adalah nubuatan. Coba lihat Yesaya pasal 53 ayat 12. Di sana dikatakan bagaimana, maksud saya mau menunjukkan bahwa kutipan Tuhan Yesus tentang dirinya ada di dalam Yesaya pasal 53 ayat 12. Saya bacakan dengan cepat. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Nah, Tuhan dalam nats ini, coba kita perhatikan, tinggal 2 ayat lagi saudara. Tuhan melihat di ayat 38 ya. Agaknya yang saya pelajari di sini adalah sifat yang
rasanya masih belum nyambung ya, sifat pemahaman yang dimiliki oleh para murid pada waktu itu dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan, yang dinyatakan oleh Tuhan. Ayat 38 malah nggak nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam 37. Kata mereka, murid-murid ini ya, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Harusnya ketika Tuhan Yesus mencoba membicarakan bahwa penggenapan nubuat akan dirinya, itu sedang terjadi. Maunya itu yang mereka terus kejar. Bagaimana selanjutnya Tuhan? Seperti apa nanti? Tetapi mereka justru berbalik kepada apa yang disampaikan di 36. Tuhan, di sini ada 2 pedang. Nah, kan malah nggak nyambung. Karena mereka, apa tadi yang terjadi? Mereka gagal paham dengan maksud Tuhan. Kemudian Yesus mengatakan, sebenarnya menegaskan bahwa kalau saya menyebut tadi pedang, membeli pedang, bukan fisik pedang yang saya maksud. Coba perhatikan. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Apa kata Tuhan Yesus? Sudah cukup. Karena kenapa? Apa yang diutarakan Tuhan Yesus, difirmankan oleh Tuhan Yesus, dinyatakan oleh Tuhan Yesus, sepertinya tidak mengena dalam pandangan, dalam pemahaman, dalam pengenalan mereka. Yang mereka lihat adalah fisiknya. Yang mereka lihat adalah bahwa Yesus akan menjadi raja, dan kalau terjadi peperangan berarti betul dia menyuruh kita membeli pedang. Ini ada 2 pedang Tuhan. Nah, harusnya kan kalau memang maksud Tuhan menyuruh mereka membeli fisik pedang, harusnya kan Tuhan mengatakan, lah, itu kan lu baru punya 2. Kalau yang mendengarkan dia ada 12, mana cukup untuk 12 orang aja, 2 pedang nggak cukup. Tapi karena bukan itu maksud Tuhan untuk membeli pedang dan kemudian pergi berperang, bukan itu. Nah, akhirnya mereka gagal memahami maksud Tuhan. Makanya sebenarnya yang digambarkan oleh firman Tuhan dalam 37 dan 38 ini, bahwa kita seorang Kristen harus benar-benar percaya bahwa waktu Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Tuhan mengungkit nubuatnya saya. Lihat, kalau pernah saudara dengar bahwa sebelum Yesus lahir dan masa nubuatan ini ada jarak sekitar 400 tahun. Di Israel tidak ada yang mengajar, tidak ada nabi, tidak ada imam, dan segala macam. Mereka kosong, vakum. Barulah terjadi penggenapan itu. Yang Tuhan maksudkan di situ, dia menyampaikan bahwa waktunya sudah tiba dan engkau akan melihat kebaikan-kebaikan itu. Tapi tidak, mereka tidak melihat itu, Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Sepertinya sifat sejati seorang pengikut Kristus belum tertancap dalam diri mereka. Walaupun nanti ya, kita juga tidak bisa memungkiri pada saat ini sampai seterusnya, nama ke-12 Rasul ini adalah nama yang luar biasa telah dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara, untuk percaya kepada Tuhan bahwa dia akan mendatangkan kebaikan, ini wajib. Kalau engkau benar seorang Kristen, jangan hanya di level merasa cukup dalam kekurangan, itu yang level yang pertama. Yang kedua, rela berkorban dalam kesulitan, oke. Tetapi percaya bahwa waktunya Tuhan mendatangkan kebaikan, seperti dalam Roma pasal 8 ayat 28, dikatakan di sana, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, itu mereka yang mengasihi Dia, itu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apakah engkau benar-benar menyadari engkau terpanggil sebagai seorang Kristen, bukan hanya sebagai KTP, bukan sebagai pelengkap, bahwa di Indonesia setiap orang harus punya agama? Saya rasa kita semua setuju. Saya tidak mau seperti itu, amin. Nah, sedikit saya ungkit mengenai masalah percaya ini, Bapak Ibu Saudara ya. Yang saya dapat dalam perenungan saya, percaya ini menyangkut 3 hal: trusting, believing, dan doing-nya. Trusting itu berputar sekitar kepala, leher ke kepala. Kemudian believing, trusting itu ya, believing itu di dada, hatimu dan saya. Dan kemudian doing itu berbicara seputar tindakan-tindakan perbuatan kita, tangan, kaki, dan seterusnya. Nah, apakah ketiga unsur ini benar-benar menunjukkan rasa percaya kepada Tuhan atau tidak? Trusting terutama ya Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam hati mah banyak orang mengaku percaya, tetapi ketika dihadapkan dengan trusting, berbicara dengan pikiran, ada orang mengatakan bahwa fisik manusia bisa dipenjara, tetapi pikiran manusia tidak akan ada seorang pun yang bisa memenjarakannya. Barangkali saya mau menyinggung bahwa pikiran itu adalah salah satu muatan logika.
saya tidak setuju kalau ada juga mengatakan jangan pakai logika. Kalau kita tidak pakai logika, berarti kita nggak bisa mikir. Karena logika itu muatannya adalah akal sehat, pikiran yang logis. Nah, kalau logika tidak dipakai, berarti kita nggak boleh pikiran sehat, nggak boleh memiliki akal sehat, dan seterusnya. Tetapi dalam firman Tuhan sih saya tidak menemukan. Tetapi kalau soal pikiran, firman Tuhan mengajarkan, coba nanti baca sendiri ya dalam Filipi pasal 4 seperti ayat 7 dan 23, pikiran kita itu bukan dihilangkan. Logika kita itu bukan dihilangkan, tetapi dibaharui, kemudian dipelihara dalam Kristus Yesus. Berarti semua perangkat-perangkat yang diberikan oleh Tuhan bagi kita harus dipakai, tetapi dalam nuansa pemeliharaan, dalam efek atau dalam sifat-sifat Kristen, seorang Kristen pengikut Kristus yang setia. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhirnya pada kesempatan ini, keadaan yang sedang kita hadapi menghadapkan kita pada suatu dorongan untuk menunjukkan sifat sejati seorang Kristen. Kamu, aku, kita semua adalah Kristen. Apakah engkau sejati? Apakah engkau merasa cukup dalam kekurangan? Apakah engkau tetap rela berkorban dalam keadaan sulit apapun? Atau, dan ketiga, apakah engkau tetap percaya bahwa waktunya Tuhan pasti mendatangkan kebaikan? Bila paket ini terjadi dalam hidup kita, kita miliki, saya tetap percaya engkau dan saya adalah seorang Kristen yang sejati. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, main musik. Pada saat ini, seperti biasa, kita akan mengumpulkan persembahan. Kami yang melayani di ruangan ini juga akan mengumpulkan persembahan. Baik Bapak Ibu, kiranya segala sesuatu yang kita persembahkan di hadapan Tuhan boleh menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Pada kesempatan ini kita mau menyampaikan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga, mari kita berdoa. Dan sebelumnya kita nyatakan di hadapan Tuhan, inilah yang kupunya hati sebagai hamba. Engkau dan aku adalah hamba di hadapan Tuhan. Sifat sejati seorang hamba, seorang Kristen harus kita miliki, kurang lebih 3 yang sudah kita bicarakan Bapak Ibu Saudara. Maka mari kita nyatakan kepada Tuhan, aku hambamu, tolong saya untuk melakukannya, untuk meninggikan Engkau dalam segala aspek hidup saya. Inilah yang kupunya. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba, yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, sampai inilah yang kupunya. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba, yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran, sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran, sampai selamanya. Naikkan doa-doa Bapak Ibu Saudara walaupun di rumah, dan kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa dalam Kristus Yesus, kami berseru di hadapan-Mu saat ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau memperdengarkan kebenaran-Mu, memberikan kami kesempatan merenungkannya. Kami mohon Tuhan, jadikan kami memiliki hati sebagai seorang hamba yang terus menggumuli untuk memiliki sifat sejati sebagai seorang Kristen, agar di mana kami berada, nama-Mu Yesus Kristus senantiasa dipermuliakan. Bapa, tolong kami agar sifat-sifat kami mencerminkan sifat-sifat-Mu yang ilahi. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa bagi pemerintahan, presiden, jajaran kabinet, pemimpin-pemimpin di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, RT RW, dan seluruh pelosok
setanah air. Kami berdoa bagi pemerintahan kami. Berikan pemerintahan yang bersih Tuhan. Berikan pemerintahan yang tangguh menghadapi keadaan sesulit apapun. Kami percaya negeri kami Tuhan berkati. Pulihkan dari keadaan pandemi yang sedang terjadi. Kami percaya Engkau memberkati bangsa kami dengan ekonomi yang semakin baik, dengan ekonomi yang semakin maju. Kami percaya bahwa kultur bangsa kami semakin hari semakin baik, dan semakin kami menunjukkan jati diri kami sebagai bangsa negara oleh karena pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa dan negara kami diberkati dengan pertobatan, dan terlebih Tuhan kami berdoa bagi hamba-hambamu tenaga medis yang berada di garda depan untuk menghadapi pandemi yang sedang terjadi. Berikan mereka pertolongan, perlindungan Tuhan. Berikan mereka kesanggupan untuk melakukan pelayanannya, pengabdiannya bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya keluarga mereka Tuhan berkati. Bahkan terkhusus kami berdoa bagi setiap keluarga yang mungkin sudah ditinggal oleh karena terpapar pandemi ini Tuhan. Kami berdoa penghiburan, ketabahan, kekuatan dalam nama Yesus mereka peroleh. Bahkan kami berdoa bagi setiap pasien dalam status apapun mereka saat ini. Kami berdoa bagi mereka Tuhan, Engkau pemilik hidup mereka. Oleh perkataanmu mereka boleh disembuhkan. Oleh bilir-bilir Yesus mereka disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa bagi sekeliling lingkungan ini di mana kami berseru kepada nama Tuhan. Berkati pemimpin lingkungan ini. Berkati tetangga demi tetangga, gang demi gang. Jauhkan dari segala marbahaya. Berikan keamanan, dan biarlah damai sejahtera-Mu terjadi antar warga di lingkungan di mana kami menyerukan nama Tuhan, dan keselamatan atas mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu di rumah yang sedang menyaksikan ibadah live streaming ini. Bila pun kami tidak bisa bertatap muka Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang jauh lebih bisa melawat menghampiri mereka. Dalam keadaan apapun jemaat-Mu Tuhan, bila mana di antara mereka ada yang sedang sakit penyakit, kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus, mereka disembuhkan, dikuatkan di dalam nama Yesus Tuhan. Oh, kami berdoa bagi ketahanan ekonomi setiap keluarga ya jemaat-Mu Tuhan. Dalam keadaan PSBB yang sedang kami jalani, kami menghargai keputusan pemerintah kami. Kami juga mau ikut ambil bagian menjaga kesehatan keselamatan bersama. Tolong jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya dalam sifat sejati yang kami renungkan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, jalan keluar dalam segala keadaan ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tak akan pernah meninggalkan kami. Wah, dengan cara Tuhan setiap jemaat-Mu akan tertolong dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi pertumbuhan iman kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, jangan biarkan kami mendukakan hati-Mu terus-menerus. Jangan biarkan yang jauh dari Tuhan semakin jauh dan binasa. Kami berdoa, kiranya iman yang telah kami miliki seperti firman-Mu dalam Wahyu pasal 3 ayat 11, supaya jangan seorang pun mengambil mahkota yang telah kami terima. Tolong setiap kami Tuhan, oleh pertolongan bimbingan Roh Kudus, jemaat-Mu senantiasa ada di hadapan. Kami berdoa bagi seluruh pengurus pelayan gereja ini dan gembala kami, keluarga kami, setiap kami pengurus. Kami percaya kami akan semakin hari semakin dipakai Tuhan. Kehendak-kehendak Tuhan akan semakin dinyatakan, dan keselamatan karya pekerjaan-Mu akan semakin melebar lewat pelayanan yang ada di jemaat ini dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini seluruh doa permohonan kami. Terlebih kami bersyukur bila mana segala yang kami persembahkan, baik dari gedung ini maupun hal-hal yang kami persembahkan dari jemaat-Mu, berkati Tuhan, terima, dan biarlah menjadi ingat-ingatan di hadapan Tuhan bagi setiap kami dalam keadaan sulit apapun yang kami hadapi. Pertolongan Tuhan adalah andalan kami. Seluruh doa permohonan kami Bapa, jadilah kehendak-Mu, jangan keinginan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita tengadahkan tangan kita kepada Tuhan dan memohon berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dalam menjalani hidup kita. Dan berkat-berkat Tuhan, berkat Bapa Abraham, Ishak dan Yakub akan senantiasa menjadi bagian orang-orang percaya. Janji-janji Tuhan adalah bagian kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus, setiap kita yang telah diberkati bersama kita katakan